Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat kalau tiap hari kita membacakan sholawat dan salam ya pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian ya dimudahkan rezekinya, kemudian apa dikabulkan segala hajat dan sesuatunya. Para petani yang bercocok tanam, mudah-mudahan tanamannya menjadi subur, senantiasa kita doakan. Kemudian yang usaha lain juga sama supaya maju dan berkembang ya. Para sobat dan sahabat, terima kasih kepada para subscriber channelnya Mr. West yang sudah membesarkan channel ini. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih ya. Tanpa peran serta kalian tidak ada apa-apanya buat saya sendiri. Nah, sobat dan sahabat, dalam kesempatan kali ini saya akan bahas tentang bagaimana berternak ikan tanpa menggunakan pelet ya. Karena harga pelet itu mahal ya. Karena ya di tempat saya itu ada pabriknya gitu kan ya. Tuh. Nah, sobat dan sahabat ya, untuk mengatasi untuk berternak ikan konsumsi, saya rasa harus rasional ya. Kita bisa panen berlimpah, tapi kos biayanya cukup mahal. Coba pernah gak menghitung biaya bibit berapa ya, kemudian biaya pakan berapa, kemudian rentang waktu dari mulai sebar benih sampai ke panen itu berapa waktunya, kemudian perawatan kolam juga berapa, sehingga nanti kos tersebut ya atau modal pokok ya itu bisa dihitung ya dengan kos penjualan. Pernah gak para sobat kalkulasi seperti itu? Apakah jumlah yang dijual berkilo itu mendapatkan uang yang menggiurkan? Tapi pernah gak dihitung seperti itu? Nah, makanya di sini saya kasih solusi ya para sobat ya. Nah, pakan ini gratis ya. Pakan ini gratis. Yang penting kita bisa membuatnya, yaitu tanaman air ya. Ada yang tanaman air yang sudah terapung, atau di sini dinamakannya diambang, tapi bukan apu-apu ya para sobat. Karena ini enggak tumbuh besar ya para sobatnya. Saya akan ambil lihatkan dulu ya yang ini ya. Nah, ini juga paling disenangi oleh ikan gurame, terutama yang memijahkan dan pakan ikan jair nila ya. Saya akan ambilkan dulu ya para sobat dan sahabat ya. Nah ya, udah saya ambil ya. Nah, ini ya para sobat dan sahabat. Nah, seperti terlihat ya, di sini banyak binatang-binatang yang disenangi oleh ikan, terutama udang remik, udang yang kecil ya. Kalau kecilnya butuh air ya. Nanti ada udang remik, kemudian ada udang biasa ya. Nah, ini tumbuh di sini ya. Nah, ini kan cepat sekali dilahap oleh ikan-ikan kecil dan besar ya. Nah, cara kasih makannya mudah sekali, tinggal lempar kayak gini aja. Oh ya. Nah, seperti ini ya.
kita udah terbebas dari apa ya, dari biaya operasional beli pelet tadi sudah saya bahas ya. Nah, para sobat dan sahabat, saya hanya kasih penjelasan aja bagaimana cara membuat menumbuhkan ini ya. Sebenarnya mudah. Para sobat bisa lihat ya, tuh ikannya langsung lahap kan ya. Berarti dia senang banget gitu kan para sobat ya. Tuh. Ini saya udah lama ya, udah buat konten tentang ikan ya, para sobat dan sahabat ya. Oke, baik, kita kembali ke topik pokok bahasan. Jadi untuk menumbuhkan pakan ikan gratis ini Kiambang ya, caranya cukup mudah ya. Kita harus membuat dulu green water ya sebagai starternya ya. Nah, media bahannya itu apa? Pertama dedak atau uut ya yang lembut ya. Ya sesuai dengan kapasitas kolam ya gitu ya, kalau ukurannya gitu kan kebutuhannya. Tapi saya kalau dedaknya misalkan 3 kilo atau 2 kilo ya, harga di pasaran ya sekitar 5.000 atau 6.000 ya. Kemudian cukup dengan segenggam NPK ya. Kenapa kita pakai NPK? Sebab di NPK itu ada natrium, ada kalsium, ada fosfor ya. Nah, untuk menjadikan green water. Kemudian kita tambah urea murni ya, natriumnya ya. Nah, kemudian sudah ada dedak, kemudian NPK, kemudian ada urea ya. Kemudian pakai molase ya. Molase itu adalah tetes tebu ya. Kalau tidak ada, gampang para sobat bisa menggunakan gula merah ya, dimasak dulu ya, kemudian dinginkan, kemudian kasih 1 tutup atau 2 tutup E4 ya. E4 itu EM4 yang kuning ya gitu kan. Nah, bukan yang merah ya para sobat ya, karena yang merah itu buat bisa para sobat bisa bacalah di situ ya, karena E4 itu dibuat dari fermentasi tanaman-tanaman hijau yang difermentasi diolah menjadikan E4 yang berwarna kecoklat-coklatan ya para sobat ya. Nanti saya juga insya Allah nanti akan buatkan bagaimana cara buat E4 ya. Para sobat dan sahabat, setelah itu terkumpul ya, masukkan ke dalam ember ya. Kemudian para sobat aduk ya, aduk menyatu ya. Nah, kemudian jangan dilangsung ke kolam ya. Para sobat bisa di ember itu gak usah ditutup, dipaparkan sinar matahari ya, 2-3 atau seminggu lah maksimal ya. Kemudian sesekali diaduk ya. Nah, sehingga menjadi homogen bercampur ya. Nah, kemudian setelah 1 minggu baru masukkan ke kolam, tapi jangan 1 titik gitu kan. Nah, sehingga nanti itu menjadikan starter, menjadi homogen, maka akan tumbuh dari green water itu zooplankton ya. Jadi tumbuhan tanaman air yang kecil di bawah permukaan air. Nah, lama kelamaan si air itu akan berubah menghijau ya. Nah, kemudian setelah hijau, kemudian seperti berbusa, kemudian terpapar sinar matahari tambah tebal. Nah, akhirnya tumbuh
ini apa tumbuhan air ini ya tuh. Karena di sini mengandung alga dan di sini tumbuh juga kebutuhan makanan ikan. Tadi saya udah ada katakan ya, pertama tumbuh itu udang kutu air, kemudian udang remik, kemudian udang biasa ya. Nah, sehingga di sini itu tempat budidaya binatang-binatang yang disukai oleh ikan gitu kan ya, sehingga untuk yang berternak budidaya ikan gurame, pemijahan atau ikan apa ikan jair nila itu sangat dibutuhkan sekali makanan seperti ini ya. Para sahabat kan bisa lihat ya, eh, setelah kita kasih pakan tuh ikannya pada muncul-muncul dan makanin ya. Nah untuk ukuran kolam segini ya bisa 3 atau 4 ember ya para sobat ya tuh. Nah jadi demikianlah eh, cara membuat pakan ikan alami gratis ya. Dan ini tidak berhenti para sobat ya. Tuh, tidak berhenti diambilin karena dia tumbuhnya membelah sel para sobat ya, membelah sel. Kita ambilin juga tetap ya terus berkembang biak, sehingga para sobat dan sahabat nggak perlu lagi beli pelet gitu kan ya. Nah saya juga akan kasih tahu ya, eh, kalau para sobat punya waktu ketika panen ya, panennya jangan sekaligus para sobat ya, untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah lebih banyak. Para sobat di dipanen kemudian dibersihkan yang bersih ya, ukurannya disesuaikan kebutuhan pangsa pasar ya. Setelah bersih coba para sobat membuat bumbu untuk ikan goreng ya, seperti siapkan bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemudian kunyit, kemudian juga pakai asam kawak ya, bukan asam kandis ya. Kemudian pakai gula merah. Nah setelah ikan dibersihkan kemudian diiris, dibaliknya sebelah kiri sebelah kanan ya, kemudian dilumuri oleh bumbu tersebut, kemudian ditimbang ukuran, ada yang setengah kilo, ada yang sekilo, kemudian yang paling mudah masukkan ke plastik wrap ya. Kalau mau pengen lama para sobat masukkan ke plastik kemudian divakum, kemudian stoknya lama taruh di freezer. Kemudian para sobat dan sahabat jajaki ya, kita bisa jual sendiri secara online, kemudian kita bisa door to door ke rumah ya, dengan harga fantastis lah ya. Karena orang sekarang itu pengennya serba instan ya, tinggal goreng dan harus memiliki rasa ciri khas bumbu yang nikmat luar biasa ya, sehingga uh, orang itu menjadikan kebutuhan kalau sudah gampang nikmat. Masalah harga itu mah mengikuti ya, karena makanan itu selera ya para sobat. Silahkan mencobanya, saya hanya kasih ide karena saya membuat frozen itu artinya kalau kita sudah punya marketing dan langganan itu kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pangsa pasar ya. Kemudian saya sendiri sibuk ya, karena harus tiap hari sekian piece ya.
gitu kan ya. Pasti untungnya sangat menggiurkan sekali kalau para sobat punya waktu dan kesempatan ya. Itu lumayan ide bisnis yang menjanjikan, yang dibutuhkan orang tiap hari bisa menghasilkan uang ya para sobat. Sebenarnya masalah dunia usaha itu tergantung kemauan kita ya. Kita lihat di lingkungan sekitar kita apa sih kebutuhannya, apakah sayuran, apakah lauk pauknya, apakah bumbunya, apakah kulinernya. Nah, mudah-mudahan ini akan membuka wawasan para sobat dan sahabat dimanapun berada, sehingga peluang usaha itu terbentang luas, tidak terpaku kepada hal-hal yang menjadikan pemikiran dan bayang-bayang yang semu ya. Kalau para sobat tidak bergerak dan tidak action, tidak akan tahu realisasinya seperti apa ya. Modalnya action, berani ya. Masalah rezeki kalau kita sudah usaha, Allah yang menentukan. Tapi kalau kita tidak usaha, Allah berikan jalan dari mana rezeki kita akan sampai ke tangan kita. Karena rezeki yang sampai ke tangan kita melalui tangan orang lain ya para sobat dan sahabat. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila bermanfaat, jangan lupa subscribe, dan yang sudah bergabung silahkan subscribe dan tombol notifikasinya bunyikan ya, sehingga para sobat bisa mendapatkan notifikasi atau video-video terbaru saya. Mungkin itu saja para sobat dan sahabat dalam video kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk para sobat dimanapun se-Nusantara. Mari kita bangun pertanian, perkebunan, perikanan, kemudian dunia bisnis dan ide usaha bersama channelnya Mr. US. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.